Baik anak-anakku sekalian, kelas 7 baik 7E, 7F dan 7G, kita kembali dalam video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari himpunan semesta. Ya. Himpunan semesta itu apa? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Ya, simbolnya adalah S besar ya, himpunan semesta S besar. Contoh di sini ada himpunan A. Anggotanya ayam, bebek. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A, nah ini himpunan semesta sama dengan yang kemungkinan pertama adalah hewan berkaki dua. Hewan berkaki dua masuk tidak ke sini? Masuk ya. Ayam berkaki dua, bebek juga berkaki dua. Maka himpunan semestanya adalah hewan berkaki dua. Atau mungkin juga kemungkinan keduanya adalah hewan yang bertelur. Ayam bertelur, bebek juga bertelur. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan semesta. Kemudian contoh berikutnya kalau pakai angka, misalnya himpunan A, ada angka 1, ada angka 3, ada angka 5. Maka himpunan semesta yang mungkin dari A adalah kemungkinan pertama S adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ya, 1 bilangan ganjil, 3 bilangan ganjil, 5 juga bilangan ganjil. Maka ini bisa masuk, S adalah bilangan ganjil. Atau kemungkinan keduanya S adalah bilangan asli, 1 bilangan asli, 3 juga bilangan asli, 5 juga bilangan asli. Berarti bisa juga. Itulah yang disebut dengan himpunan semesta. Baik, berikutnya himpunan kosong. Himpunan kosong simbolnya seperti ini. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup tanpa isi ya. Itu simbolnya atau lambangnya. Atau juga boleh 0 atau O ya, dikasih garis miring. Itu juga lambang dari himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan tapi nggak ada anggotanya, itu namanya himpunan kosong. Apa contohnya? Contoh yang pertama adalah siswa kelas 7 MTSN 1 Cirebon yang berusia 20 tahun. Ada tidak? Tidak ada. Kalau siswa kelas 7 paling usianya 12 tahun, 13 tahun ya, mungkin paling tingginya 14 tahun. Tapi kalau 20 tahun tidak ada. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli yang kurang dari 1 ada tidak? Tidak ada, karena bilangan asli mulainya dari 1. 1, 2, 3 dan seterusnya itu bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari 1 tidak ada, berarti himpunannya adalah himpunan kosong. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah operasi himpunan. Operasi himpunan itu yang pertama irisan, simbolnya seperti N kecil ya, melengkung ke bawah. Apa itu irisan? Himpunan A dikatakan beririsan dengan himpunan B jika ada anggota A yang juga menjadi anggota B. Jadi anggotanya itu di himpunan A ada, di himpunan B juga ada. Itu namanya irisan. Contoh himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B nya 2, 3, 4. Nah, ada tidak yang di himpunan A ada, di himpunan B ada? Jawabannya ada ya, yaitu angka 2. Nah ini di A ada, di B juga ada. Terus mana lagi? Ini angka 3. Di A ada, di B juga ada. Maka A irisan B jawabannya ini 2 dan 3. Kita lanjutkan yang kedua, gabungan. Ya, gabungan. Simbolnya seperti huruf U, melengkungnya ke atas. A
himpunan A gabung himpunan B, maksudnya anggota himpunan A digabungkan dengan anggota himpunan B. Jadi digabungkan ya, disatukan. Contoh, himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 2, 3, 4. Maka ini digabungkan. Berarti 1, kemudian 2. Nah, kita lihat 2 di himpunan A ada, di himpunan B juga ada. Ini ditulisnya cukup sekali saja. Ini cara penulisan himpunan ya. Jadi ketika ada anggotanya yang sama, di sini 2, di sini 2, cukup ditulis satu kali saja. Ini konsep yang ada pada himpunan. Ya, jadi tidak boleh 1, 2, itu nggak boleh. Jadi cukup sekali saja. 3 di A ada, di B juga ada, berarti cukup sekali saja. Kemudian 3 ya, kemudian 4. Nah, ini namanya gabungan. Gabungan himpunan A dengan himpunan B. Berikutnya operasi himpunan yang ketiga adalah selisih. Selisih atau pengurangan ya. Jadi himpunan A dikurang himpunan B. Nah, seperti ini selisih namanya. Contoh saja langsung. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 2, 3, 4. A dikurangi B maksudnya anggota himpunan A yang tidak ada di B. Nah, itu ya, Bapak ulangi. Anggota himpunan A yang tidak ada di B, yang tidak ada di B. 1 anggota A ada nggak di B? Tidak ada. Nah, berarti kemudian 2 di B ada nggak? Ada. 3 di B ada tidak? Ada. Nah, berarti anggota A yang tidak ada di B itu hanya 1. Nah, ini hanya 1. Itu jawabannya. Jadi A dikurang B. Anggota A yang tidak ada di B. Berikutnya yang keempat yaitu komplement. Komplement ya. Komplement dari A ditulisnya A pangkat C kecil atau A pangkat tanda petik 1. Kita baca A aksen ya, A aksen. Komplement dari himpunan A maksudnya anggota yang bukan A. Anggota yang bukan A. Tapi termasuk anggota himpunan semesta. Nah, itu namanya komplement. Jadi anggota yang komplement dari A berarti anggota yang bukan A. Tapi masuk anggota himpunan semesta. Contoh, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3. Nah, berarti A komplement adalah berarti ini yang bukan anggota A, berarti yang bukan 1, yang bukan 2, yang bukan 3. Berarti yang mana? Yaitu 4 dan 5. Dia komplemennya adalah 4 dan 5. Baik, yang berikutnya adalah himpunan bagian ya. Himpunan bagian simbolnya seperti huruf C. Tapi agak lonjong ya, agak lonjong. Nah, di sini dijelaskan bahwa himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B, dari himpunan B, jika, nah ini ingat-ingat syaratnya, jika semua anggota himpunan A, semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Nah, itu namanya himpunan bagian. A dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A ada di B. Contoh, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Apakah A himpunan bagian dari B? Kita lihat anggotanya. Anggota A kan 1, 2, 3. Nah, anggota ini 1, 2, 3 ini semuanya ada di B? Tidak. Jawabannya ada. Tuh, 1 ada, 2 juga ada di B, 3 juga ada di B. Nah, berarti himpunan A adalah bagian dari himpunan B karena
semua anggota A ada di B. Baik anak-anak sekalian, ini video terakhir yaitu latihan soal. Ada 2 soal ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 di sini ada himpunan A anggotanya D, E, F. Kemudian himpunan B anggotanya F, G, H. Nah, kalian disuruh tentukan A irisan B. Nah, irisan B-nya apa saja? Tadi kalau irisan itu apa? Tinggal nyari yang sama ya. Yang ada di A dan ada di B. Kemudian A gabung B. Kalau A gabung B berarti digabungkan. Anggotanya digabungkan. Dan yang C-nya A dikurang B. Dan yang D-nya B dikurang A. Nah, maka silahkan disimak video sebelumnya. Kemudian nomor 2, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan P-nya 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan Q-nya 3, 5, 7. Dan R-nya 4, 5, 6, 7. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah tentukan P komplement. Ya. P komplement. Kemudian yang B-nya P irisan Q komplement. Yang C-nya P gabung R komplement. Dan yang D-nya P irisan Q digabung R. Ya. Silahkan jawabannya di kertas lembar saja dan nanti dikumpulkan ketika pembinaan dengan wali kelas. Ini merupakan tugas pertama di bab 2 ya, tugas pertama di bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.